البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Surah Al-A'raf ayat yang ke 128, kita akan masuk ayat yang ke 128. Setelah Fir'aun mengancam ingin membunuh anak-anak lelaki dan mempermalukan para wanita sehingga mereka pun bisa berkuasa, kata Fir'aun, karena kalah hujjah, karena argumen dengan Musa alaihissalam yang Allah telah berikan mukjizah azimah, mukjizah yang sangat besar, sehingga para tukang sihir pun mereka langsung sujud beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Firaun marah melihat keadaan tersebut dan mengancam para tukang sihir tadi, diancam akan dipotong tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka secara bersilang, dan mereka akan digantung di pohon kurma. Allah musta'an. Atau mereka akan disalib di pohon kurma. Allah musta'an. Kita lihat berikutnya bagaimana mendengar ancaman tersebut. Ayat yang ke-128 surat Al-A'raf juz yang ke-9. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, simak baik-baik. Qala Musa liqaumi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillah yurisuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, ista'inu billah wasbiru, minta tolonglah kalian kepada Allah Ta'ala dan bersabarlah. Karena menghadapi ancaman yang mengerikan tersebut tidak sembarangan. Kalau orang enggak kuat imannya bisa down, bisa langsung minder, takut, sehingga mereka pun berbalik arah, semula beriman jadi kufur wal'iyadzubillah. Bayangkan itu. Tapi apa kata Musa alaihissalam kepada kaumnya, ista'inu billah wasbiru, minta tolonglah kalian kepada Allah dan bersabarlah. Karena setelah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala harus menanti pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang diiringi dengan sesuatu yang susah terlebih dahulu dia lalui. Paham ya? Seperti itu. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama sesuatu yang sulit itu ada kemudahan. Seperti itu. Wa innan nasra ma'as sabr. Dan sesungguhnya namanya pertolongan itu bersama kesabaran. Oleh karena itu gabungkan antara isti'anah was sabr. Ista'inu billah wasbiru. Minta tolonglah kalian kepada Allah dan bersabarlah. Innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi. Masyaallah. Sesungguhnya bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yang akan mewarisnya adalah orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Jadi enggak sembarang orang, walaupun Firaun teriak-teriak ingin menjadi penguasa, ingin menguasai, ingin menjadi pemimpin yang tidak terkalahkan, tapi kekuasaannya dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, seperti itu. Karena kalau sudah tolong oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada satupun yang bisa merendahkannya. Ya kan? Dan tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Iyang surkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhdzulukum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Jika Allah Ta'ala menolong kalian, niscaya tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kalian. Namun jika Allah Ta'ala sudah merendahkan kalian, menghinakan kalian,
siapa lagi yang bisa menolong? Coba bayangkan. Jadi pertolongan mutlak milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Peperangan dimanapun. Dulu ketika perang di Damaj melawan Syiah Rafidhah, kelihatannya kita kalau dari sisi jumlah mereka banyak jumlahnya. Kekuatan mereka kuat. Tapi pertolongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Dikepung selama kurang lebih 100 hari. Makanan enggak bisa masuk. Senjata-senjata sangat sulit untuk dimasukkan. Tapi menggunakan apa adanya yang ada di dalam tersebut, makanan, senjata dan semisalnya, tadi pertolongan milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah benar-benar mereka ikhlas tulus perang karena akidah. Beda keyakinan Syiah Rafidhah yang disebut oleh para ulama akfar minal yahud wan nasara, lebih kafir daripada orang Yahudi dan Nasara, kalah mereka. Walhamdulillah, kalah sampai mereka menuduh Ahlus Sunnah Wahabiyun mereka adalah orang-orang yang punya sihir. Bayangkan Ahlus Sunnah menang dengan pertolongan dari Allah Taala, dibilang apa? Menggunakan sihir. Bayangkan itu. Allah musta'an. Padahal taklibul haqaiq, memutarbalikkan fakta, justru mereka yang menggunakan sihir. Anak-anak sekolah masih kecil disihir, suruh ikut perang. Allah musta'an. Kemudian nih doktrin bahwasanya Wahabiyah, Ahlus Sunnah itu adalah tauhid, mereka adalah orang-orang kufar, mereka adalah musuh-musuh Allah. Amin. Bayangkan. Kemudian diiming-imingi surga berdaus. Allahul musta'an. Syahidnya barakallahu fiik, pertolongan mutlak itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata banyak jumlahnya atau banyak yang barakallahu fiik menghadang kaum muslimin. Antum lihat perbandingan peperangan yang Rasulullah lakukan terhadap orang-orang kufar Quraisy atau orang musyrikin waktu itu, kebanyakannya mereka jumlahnya lebih banyak atau lebih sedikit? Seringnya lebih banyak jumlahnya kan, tapi pertolongan milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sudah kami bacakan tadi itu, iyang surkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum faman dalladhi yansurukum min ba'di. Jika Allah telah menolong kalian, maka tidak ada lagi yang bisa mengalahkan kalian. Namun jika Allah telah merendahkan kalian, siapa lagi yang akan bisa menolong kalian? Enggak ada. Yang bisa menolong kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi sombongnya Firaun ini, ya Allah musta'an. Wal aqibatul muttaqin, Allah taala, dan kesudahan yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Qala al-mufassirun asbahumullah, dilihat baik-baik, simak tafsirannya. Qala Musa liqaumihi min bani Israil, berkata Musa kepada kaumnya Bani Israil, ista'inu billah ala fir'aun wa qaumih, minta tolonglah kalian kepada Allah untuk memerangi Firaun dan juga kaumnya. Wasbiru ala ma nalakum min Firaun minal makarih fi anfusikum wa abnaikum, sabarlah kalian terhadap perkara yang kalian jumpai dari kebengisan Firaun, berupa perkara-perkara yang kalian kesukai pada diri-diri kalian dan anak-anak kalian. Kan diancam, anak laki-laki dibunuh, dibiarkan wanita-wanita hidup sebagai pembantu-pembantu, pelayan-pelayan, agar Firaun bisa berkuasa leluasa, nggak ada yang menghalang-halangi. Perempuan kan lemah, ya enggak, sehingga tindas sangat mudah. Nah, beda halnya kalau ada anak laki-laki di situ. Makanya Firaun langsung marah, bunuh anak laki-laki, biarkan para wanita sebagai pelayan dan pembantu. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya, barakallahu fi. Innal arda kullaha lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi. Sesungguhnya bumi ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang akan mewarisinya, akan meninggalnya dan juga berkuasa di situ adalah orang yang Allah telah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Wal aqibatu al mahmudah, dan kesudahan yang baik itu liman ittaqallaha, bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bi fa'ala awamirah wastanaba nawahiyah, apa? Wastanaba nawahiyah. Artinya, dan kesudahan yang baik itu untuk orang yang bertakwa kepada Allah taala dengan dia mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Naam. Itulah dorongan motivasi Musa alaihissalam dan kaumnya untuk bersabar dan juga minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekokohan dan kekuatan untuk menghadapi Firaun. Kita lihat ayat berikutnya. Qala Allah taala menyatakan, qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana qala 'asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard
fayanzura kaifa ta'malun. Bayangkan. Nabi Musa alaihissalam masih memberikan hiburan kepada kaumnya. Kaumnya mengatakan, qalu, siapa qalu di sini barakallahu fiik? Nah, siapa yang berkata di sini? Yaitu kaum Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengatakan, udzina min qabl, kita sudah diuji sejak dahulu sebelum kamu datang kepada kami, sebelum engkau wahai Musa datang kepada kami. Dan setelah engkau datang, ujian datang terus dari Firaun. Nah, kemudian Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, menghibur, antum melihat itu, asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Semoga Rabb kalian membinasakan musuh kalian dan menjadikan kalian pemimpin di muka bumi ini. Siapa musuh kalian? Firaun dan kaumnya. Kemudian Allah Ta'ala akan memperhatikan bagaimana kalian berbuat. Setelah diberi kekuasaan, diberi kenikmatan, Allah Ta'ala akan melihat bagaimana apa yang akan diperbuat oleh hamba itu. Paham ya? Karena apa? Karena dunia ini kan fitnah. Nah, kalau orang nggak sabar dengan yang Allah Ta'ala berikan, bisa dia hancur dikarenakan terfitnah dalam dunia. Makanya Allah Ta'ala akan memperhatikan apa yang akan diperbuat oleh hamba tersebut ketika diberi kekuasaan. Dalam hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri, riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu menjadikan kalian itu pemimpin di muka bumi ini. Ada yang jadi pemimpin. Fayanzur kaifa ta'malun. Allah Ta'ala perhatikan apa yang kalian perbuat dengan dunia ini. Kalian ambil semuanya, ninggalkan akhirat, atau ambil secukupnya, sisanya untuk akhirat, atau bagaimana? Fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Kata Rasulullah SAW, hati-hati kalian dengan dunia dan jauhilah para wanita. Maksudnya fitnah yang besar. Karena sesungguhnya fitnah yang paling dahsyat melanda Bani Israel, awal kali fitnah yang melanda Bani Israel ada fitnah wanita. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lihat lagi apa yang disebutkan oleh al-mufassirun, asbahumullah. Qala al-mufassirun asbahumullah, ayat yang ke-129, simak baik tafsirannya. Qala qaum Musa min Bani Israil li nabiyhi Musa. Berkata Musa alaihissalam kepada kaumnya di Bani Israil, atau berkata kaum Musa alaihissalam dari kalangan Bani Israil kepada nabi mereka, yaitu Musa alaihissalam. Kaumnya berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, ubtulina wa udhina bidzabhi abna'ina wastihya'i nisa'ina ala yadi fir'aun wa qaumi. Bayangkan dia. Mereka mengadu. Kaum Nabi Musa alaihissalam mengadu tentang kejahatan Fir'aun. Mengadu tentang apa? Kejahatan Fir'aun. Seraya mengatakan, ubtulina, kita sudah diuji. Wa udhina, kita diganggu. Dengan apa? Bidzabhi abna'ina, dengan disembelihnya anak laki-laki kami. Sembelih. Allah musta'an. Wastihya'i nisa'ina, dan dipermalukan wanita-wanita kami. Ala yadi Fir'aun wa qaumih, melalui tangannya Fir'aun dan kaumnya. Bengis. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Allah musta'an. Min qabli an ta'tiyana, sebelum engkau datang wahai Musa. Wa min ba'di ma ji'tana, dan setelah engkau datang. Jadi sebelum datang Nabi Musa alaihissalam sudah diperlakukan seperti itu. Setelah datang Nabi Musa alaihissalam juga masih terus diganggu oleh Fir'aun dan juga kaumnya itu. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Qala Musa lahum, kemudian Musa berkata kepada mereka, la'alla rabbukum, la'alla rabbakum an yuhlika. La'alla ini temannya inna ya. La'alla rabbakum an yuhlika aduwakum. Semoga Rabb kalian akan membinasakan musuh kalian. Siapa musuh kalian ini? Fir'aun wa qaumah. Fir'aun dan kaumnya. Wa yastakhlifakum fi ardihim ba'da halakihim, dan semoga Allah Ta'ala akan menggantikan kalian sebagai pemimpin di muka bumi tersebut setelah binasanya mereka. Masya Allah, hiburan. Fayanzur kaifa ta'malun, kemudian Allah Ta'ala akan perhatikan apa yang kalian akan perbuat. Bagaimana kalian berbuat dengan dunia ini, dengan kekuasaan tadi. Hal tashkuruna aw takfurun. Kalian akan bersyukur atau kalian kufur? Ini menunjukkan bahwasannya barakallahu fiik, ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak selamanya kemiskinan. Paham ya? Ada orang yang diuji diberikan harta yang melimpah, itu ujian ya.
Jangan merasa ketika antum lihat orang kaya raya, jutawan, miliarder, milioner misalkan, kemudian antum bilang, wah itu enggak diuji. Itu ujian barakallahu fiik. Jadi ujian itu berupa apa? Ada dua jenis, dua macam. Ujian yang berupa musibah, ujian yang berupa kenikmatan. Ujian yang berupa musibah menguji hamba itu bersabar atau tidak menghadapi musibah tersebut. Ujian yang berupa kenikmatan diuji hamba tersebut bersyukur atau tidak dengan kenikmatan tadi. Jadi antum jangan merasa ketika dapat kekayaan yang melimpah, harta yang melimpah itu bukan ujian. Itu ujian menguji hamba tersebut bersyukur atau tidak. Qarun yang dinyatakan dikisahkan kaya raya, hartanya melimpah, itu ujian. Tapi buktinya Qarun bagaimana? Bersyukur atau kufur Qarun? Kufur. Bayangkan, kalau hartanya kalau kita perhatikan, nah barakallahu fiik, nah kuncinya saja yang untuk apa? Mengunci atau untuk nah barakallahu fiik, mengamankan tempat menyimpan hartanya itu aja itu enggak bisa dibawa oleh sembarang orang. Enggak kuat oleh sembarang orang. Paham ya? Karena sangat kayanya itu sebutnya, kekayaan sangat melimpah. Tapi karena kufur Allah Taala binasakan. Allahul musta'an. Ikhwani fi din, azzani wasakumullah wa barakallahu fikum. Kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum. Jadi ujiannya ini bersyukur atau kufur setelah diberikan kekuasaan, setelah hancurnya Firaun. Kita lihat ayat yang selanjutnya. Qala Allah Ta'ala menyatakan walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsim minas samarati la'allahum yadhakkarun. Bayangkan, bukan sekali dua kali Allah Ta'ala sudah menguji. Allah Ta'ala sudah menguji Fir'aun dan kaumnya dengan apa? Dengan sinin. Apa sinin ini? Kemarau yang panjang. Sinin itu kemarau yang panjang. Paceklik. Paham ya? Biasanya kalau paceklik kemarau panjang itu sulit nyari air. Paham ya? Tandus, qahd wa jadab. Itu tandus dan gersang. Nah, seperti itu. Nah, dan juga diberikan kekurangan dari apa? Buah-buahan berkurang. Biasanya banyak jadi berkurang buah-buahan. Enggak berbuah seperti itu ya. Nah, tujuannya apa? Agar mereka itu ingat. Ini, bayangkan. Sudah diuji oleh Allah Ta'ala Fir'aun dan kaumnya ini dengan apa? Adanya paceklik kemarau panjang. Paham ya? Kemudian apa? Buah-buahan berkurang. Tujuannya agar ingat. Tapi ingat enggak Firaun? Tetap enggak ingat Firaun. Nanti dikasih ujian lagi. Di bejana-bejana, di air, di sumurnya ada darah gitu. Lihat darah. Kemudian diuji lagi dengan apa? Nah barakallahu fikum. Nah dofadi kata. Nanti ada ujian di sini sebutkan semuanya ya. Diuji dengan angin yang sangat kencang, angin topan. Paham ya? Nah nanti itu pun enggak beriman juga, bayangkan itu. Allah musta'an. Cuman mereka sempat ngomong, wahai Musa, doalah engkau kepada Rabbmu agar dihilangkan semuanya. Setelah didoakan hilang, tetap enggak beriman juga. Bayangkan itu. Allahul musta'an. Dan lihat tafsirannya. Qala al-fasirun asabahumullah wa laqad ibtalaina fir'auna wa qaumah bil qahti wal jadab. Dan sungguh kami telah menguji Fir'aun dan kaumnya dengan apa? Dengan kemarau yang panjang dan kegersangan. Jadab ini gersang tandus, tanahnya gersang tandus. Qahat ini kemarau yang panjang. Wa naqsin sama simarihim wa ghallatin. Dan juga semuanya serba mahal dan kurang buah-buahan. Berkurang buah-buahan, semuanya serba mahal, kalaupun beli mahal. Seperti itu. Liyatadzakkaru, tujuannya agar mereka ingat. Wa yanzajiru, agar mereka itu sadar dan menghardik andolalatin dari kesesatan mereka. Wa yaz'u ila rabbihim bitaubah, dan agar mereka segera kembali kepada Rabb mereka dan taubat, tapi tetap enggak kembali juga. Allahul musta'an. Seperti itu. Nah, terus bagaimana ketika datang kebaikan mereka mengatakan ini adalah kebaikan untuk kita, katanya. Paham ya? Nah, ini kebaikan untuk kita berhak mendapatkan kebaikan, katanya. Nanti kalau timpa musibah mereka mengatakan ini perbuatan Musa dan kaumnya, katanya. Bayangkan itu. Ya, jadi mereka itu barakallahu fiik berprasangka seperti itu. Allah musta'an. Nah, jadi mereka menentukan nasibnya itu bukan dikembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Sebenarnya masih panjang kisahnya. Kisah yaitu nanti setelah dikasih kenikmatan tetap enggak beriman juga,
ditunda sampai Allah Ta'ala apa? Mengutus untuk sebagai ujian Fir'aun dan kaumnya ini angin topan, belalang, kutu, kemudian apa? 6 kata, darah, bayangkan 5. Ini diujikan pada mereka semuanya. Itu pun tetap gak beriman. Allah musta'an. Padahal setiap melihat sumur-sumur mereka darah. Oh iya, mata air mereka darah. Ngeri sekali ya. Nah, barakallahu fiik, sampai mereka karena kewalahan dan juga yang namanya istilahnya adab itu mereka minta kepada Musa alaihissalam, wahai Musa, berdoa kepada Rabbmu biar dituntaskan, dihilangkan semuanya. Setelah didoakan hilang, setelah hilang mereka tetap tidak beriman. Itulah keadaannya. Allahumma musta'an. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillah rabbil alamin.